Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'du. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam wa khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atinal hikmah wa alhiqna bis salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama mari luruskan hati, azamkan di dalam kolbu senantiasa hadirnya duduk kita bukan hanya sekedar memenuhi kewajiban. Lebih daripada itu adalah mengharap ridho, rahmat, maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bila mana hanya sejak tolabul ilmi, maka selesailah kewajiban kita. Akan tetapi dengan kita menjaga adab dan akhlak, sepanjang majlis berjalan, kita mengharapkan kemanfaatan, keridhaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala agar melalui majlis ini kita mendapatkan faidah. Sebagaimana salafun sholih, ulama-ulama terdahulu menyampaikan kepada para muridnya untuk menjaga adab, untuk menjaga akhlak, agar apa yang didapatkan bermanfaat di dalam kehidupan. Mari sama-sama niatkan, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan faidah kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa kurbihi wa sawabihi subhanahu ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Allah menciptakan semua sistem kehidupan ini bukan hanya sekedar menciptakan,
akan dilengkapi dengan sistem aturan dan batasan untuk kemaslahatan kebaikan daripada manusia itu sendiri. Maka ketika adanya ketika adanya batasan yang sudah Allah buat, inilah idealnya manusia hidup pada rel tersebut. Bila mana sistem dibalik, bila mana corak kehidupan tidak sesuai dengan apa yang Allah ciptakan, pasti akan ada error. Kita saja beli alat mekanik, beli alat listrik, itu ada yang namanya buku panduan. Cara penggunaan, cara pemeliharaan, dan lain hal sebagainya. Alat-alat elektronik saja, bila mana kita pakai terus-menerus, pertanyaannya cepat rusak apa awet? Rusak. Karena ada waktu penggunaannya, kapan ini alat ciptaan manusia. Pasti ada batas maksimal penggunaannya. Jika berlebih-lebihan, pasti akan menimbulkan masalah. Manusia pun begitu, ada aturannya, ada batasannya. Ketika manusia melewati aturan, ketika manusia melebihi batasan, pasti akan menimbulkan masalah. Dan masalah yang ditimbulkan mungkin akumulasinya akan lebih besar daripada apa yang sudah didapat diraihnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, buku panduannya Al-Quran. Maka bila mana apapun persendian manusia menggunakan dan mengikuti Al-Quran, pasti benar, pasti selamat, pasti sukses dunia akhirat. Tapi walau manusia begitu hebatnya tidak mengikuti Al-Quran hebat, tetapi belum tentu benar. Pasti akan ada akibat yang diakibatkan bila mana melenceng, tidak sesuai dengan fitrah kudrat diciptakannya. Di dalam hal muamalah dan dunia kinerja, bagaimana Al-Quran mengajarkan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat ini sering kita dengar. Waja'alnan nahara ma'asya waja'alnal laila libasa waja'alnan nahara ma'asya, dalam surah An-Naba juz 30. Kata Allah, waja'alnal laila libasa, dan kami jadikan malam libasa, seperti halnya pakaian yang mana fungsinya itu memberikan keamanan, kehangatan. Libasa, orang yang capek rehat di malam hari, orang yang lelah rehat di malam hari. Waja'alnan nahara ma'asya, dan Allah jadikan siang hari ma'asya sebagai waktu untuk mencari kehidupan. Sudah jelas kapan istirahat, kapan kerja. Bila mana konsep waktu kerja melebihi konsep daripada Al-Quran, untung bisa jadi, sukses bisa jadi, akan tetapi dia akan merasakan efek akibat yang tidak secara langsung. Dia telah melewati daripada fitrah kekuatan fisiknya yang sudah Allah desain. Ketika manusia memaksakan semua komponen di dalam badannya yang seharusnya rehat, seharusnya istirahat, dipakai terus, itu seperti halnya mesin yang lama-lama akan lebih cepat turun mesin onderdilnya di saat yang lain masih bisa digunakan.
Maka Allah sudah jelas kapan untuk bekerja, kapan untuk beristirahat. Kenapa demikian? Badan ini ada haknya, keluarga ada haknya. Betul mencari nafkah itu wajib, betul mencari nafkah itu tanggungan seorang kepala rumah tangga, tapi bukan berarti harus mengorbankan kewajiban-kewajiban yang lain. 1 minggu hampir dipakai untuk bekerja, dan pola kerjanya bukan hanya sekedar siang saja, bahkan pergi dari mulai ayam belum berkokok dia sudah pergi. Katanya mengamalkan jangan sampai rezeki kepatok ayam, maka saya pergi sebelum ayam berkokok. Waduh, ayam baik berkokok 4:30, dia pergi jam 2. Masya Allah, mau nyari apa? Berangkat istri anak masih tidur, pulang istri anak sudah tidur, dan itu berlangsung bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Dia mencari-cari satu kewajiban, yaitu mempertahankan hidup. Boleh jadi 10 kewajiban dia tertelantarkan. Bagaimana mendidik istrinya tentang ibadah, bagaimana mendidik anaknya tentang agama, itu pun wajib. Mengajarkan agama kepada anak itu wajib, mengajarkan agama kepada istri itu pun wajib. Jangan sampai 1 kewajiban dikejar-kejar, tetapi 10 kewajiban dia korbankan. Maka konsekuensinya manusia bila mana mengejar keinginan bukannya kebutuhan. Kalau mengejar keinginan, selama ada waktu kesempatan, pasang badan, kalau perlu 24 jam. Manusia kan begitu. Akan tetapi manusia tidak sadar, ketika manusia manajemen waktunya, sistem kerjanya melewati batasan-batasan yang sudah Allah bataskan, yang sudah Allah aturkan, pasti akan ada akibat yang akan ditanggung. Kompensasi harganya mahal, kosnya mahal. Boleh jadi dia bekerja di luar daripada jam kerjanya, gajinya gede, boleh jadi. Tapi gaji yang besar diakumulasikan ketika ada sesuatu sistem yang bermasalah, ginjalnya bocor, lipernya bermasalah, maka uang yang ada yang puluhan tahun dia kumpulkan ludes habis hanya dalam sekejap mata. Ngumpulinnya lama, ngabisinnya cepat. Kenapa? Karena sistem manajemen waktunya tidak sesuai dengan apa yang Al-Quran gariskan. Bukankah idealnya keringat itu setelah kering dia bisa merasakan nikmatnya apa yang sudah dia perjuangkan? Kan enaknya begitu kalau orang bekerja. Enaknya kalau sudah tua tinggal menikmati hasilnya. Kalau sudah tua tidak usah repot-repot. Kalau sudah tua inginnya waktu dengan keluarga lebih lama. Inginnya kalau sudah tua penghasilan bertambah. Inginnya kalau sudah tua badan tambah sehat. Inginnya kalau sudah tua semua tercukupi inginnya. Tapi bila mana manajemen waktu dari mudanya tidak sesuai Al-Quran, tidak sesuai apa yang dianjurkan Rasul, pasti akan ada kos yang perlu dibayar, akan ada kompensasi yang perlu dikorbankan. Al-Quran sudah mewanti-wanti,
wa ja'alnan nahara ma'asya, dan kami telah jadikan waktu siang hari ma'asya, untuk mencari pekerjaan. Maka bila mana melewati batas daripada waktu kerja, bekerja sampai malam, sampai larut malam, pasti secara fisik akan ada sistem kesehatan yang terganggu. Menurut analisa medis dan kesehatan, bila mana manusia tidak rehat di malam harinya, maka yang paling beresiko, organ yang paling berat kerja adalah liver ataupun hati. Maka orang yang kerja sistemnya di malam hari, biasanya yang terganggu adalah kesehatan hepatitis ataupun fungsi daripada hatinya. Kelihatan orang yang suka begadang ataupun kinerja di malam hari, lihat matanya pasti kuning. Kenapa kuning? Karena yang seharusnya liver itu istirahat, jantung istirahat, pankreasnya istirahat, ginjalnya istirahat, dipaksa di luar daripada jam kerjanya. Bila mana jam kerja sudah melewati berbatasan, maka otomatis ada kompensasi yang harus ditanggung. Adanya kerusakan sistem yang ada lebih awal daripada seyogianya. Maka terlihat lebih tua awal, terlihat lebih repot awal. Kenapa? Diporsir. Seperti halnya mobil kalau dipakai terus menerus, walaupun keluaran baru, casingnya masih mulus, mesinnya sudah lama. Seperti itu pun manusia. Wa ja'alnan nahara ma'asya, Allah jadikan waktu siang untuk mencari kehidupan. Wa ja'alna lakum fiha ma'aisha qalilan ma tashkurun. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, wa ja'alna lakum fiha, dan kami jadikan manfaat, kemanfaatan, kemaslahatan untuk kalian, fiha, di bumi ini, ma'aisha, sebagai bentuk sumber penghidupan, qalilam ma tashkurun, akan tetapi betapa banyak manusia tidak bersyukur. Seyogianya sistem kehidupan manusia mengejar apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li ayyah tatiba ahadukum hazmatan ala dhahrihi khairun lahu min ayyas ala ahadan. Kata Rasul, motivasi bagaimana bermuamalah, li ayyah tatiba ahadukum hazmatan, seseorang mencari dan mengumpulkan kayu bakar, lantas kayu bakar yang ia cari, kayu bakar yang ia kumpulkan, ia jual ke pasar. Hasil daripada menjual kayu bakar itu ia berikan kepada anaknya, ia berikan kepada istrinya, khairul lahu, itu lebih baik, min ayyas ala, daripada minta-minta. Sekarang kan jadi fenomena, padahal mah badannya masih keker, badannya masih kuat, malah minta. Padahal mah badannya masih muda, masih keker. Yang tua saja subuh-subuh udah nanggung, dibawa, dipikul, jualan. Yang tua, nenek-nenek, padahal yang dijualnya enggak seberapa, cuman kerupuk, sayuran, kangkung,
bayam yang dijual enggak seberapa, berangkat subuh-subuh, berangkat pagi-pagi, dan itu jalan kaki. Giliran kebanyakan yang muda pagi-pagi nongkrong ngopi, la haula. Kata Rasul, li ayyah tatiba ahadukum hazmatan ala dohrihi, lebih baik pundaknya lecet, lebih baik punggungnya tegores karena membawa tumpukan kayu bakar. Lebih baik kehujanan, kepanasan, keanginan, kerja walau kasar mata yang dikerjakan itu kasar, mencari kayu bakar, dipandang sebelah mata berapa sih penghasilannya. Di dalam Islam bukan masalah penghasilan, tapi bagaimana upaya dan ikhtiar manusia menjaga kehormatan. Gak ada gengsi. Dapur ngebul gak ada dijamin oleh tetangga. Semua kehidupan manusia berkeluarga, semuanya ditanggung masing-masing. Gak ada gengsi. Gengsi simpan nomor 25. Bila mana manusia gengsi, tidak mau padahal badannya gede, badannya keker, masih muda, gak mau kerja, la haula. Malu orang tua masih bawa pikulan, masih keliling kampung ngejual ketoprak, dorong roda malam-malam. Lebih mulia mereka yang begitu mencari nafkah daripada yang keliling-keliling minta-minta. Kata Rasul, ayyah tatiba ahadukum hazmatan, engkau mencari kayu bakar sehingga punggungmu terbakar karena panas, tergores karena luka, pundakmu terluka karena mengumpulkan dan membawa kayu bakar. Lantas engkau pergi ke pasar, engkau jual hasil daripada tumpukan kayu bakarmu. Khairul lahu, itu lebih baik dari mukmin ayyas ala ahadan, daripada engkau meminta-minta ngarep sama orang lain. Apalagi bergantung sama sedara, la haula wala quwata. Kata saudara kita, sehari kita bantu, 2 hari kita bantu, 3 hari lama-lamaan hayah dia, agak mikir-mikir. Manusia membantu sekali, 2 kali, 3 kali kesel. Seperti itulah manusia fitrahnya. Maka jangan menggantungkan harapan sebesar-besarnya kepada makhluk bila mana engkau tidak sanggup kecewa. Kalau sudah memiliki kekuatan kecewa, silahkan hidup bersandar kepada manusia. Tapi kalau masih punya rasa kecewa, jangan sekali-kali menyandarkan harapan besar kepada manusia. Nanti di luar ekspektasi, di luar harapan, nyesel, kecewa. Kalau manusia sudah kecewa, belum tentu ia akan bertahan lama. Maka kata Rasul, khairul lahu min ayyas ala ahadan, lebih baik dia bekerja pontang-panting, kehujanan, kepanasan, daripada dia meminta daripada tangannya lebih rendah daripada orang lain, masih mengharap belah kasih orang lain, padahal potensi badannya masih sehat, waktu masih luang. Pantas Al-Quran mengatakan, qalilam ma tashkurun, amat sedikit manusia bersyukur, padahal badannya masih sehat, waktunya masih luang. Yang tua saja masih mikul-mikul,
Perempuan nenek-nenek masih pergi ke pasar ngejual apa aja yang dijualnya. Yang masih muda, yang masih fisiknya masih kuat, malah tumpang kaki menikmati, mengharap bintang jatuh dari langit, ujung-ujungnya ngayal-ngahayal, belengok, mengharap. Mudah-mudahan ada BLT, ya ilah. Mudah-mudahan ada bantuan. Hidupnya bergantung dengan kasihan orang lain. Fayu'tihi aw yamna'hu, yang namanya orang dipinta dua kemungkinannya, ada yang ngasih, ada yang enggak ngasih. Ngasihnya sekali sambil senyum, ngasihnya 2 kali ngasih tetapi senyumnya udah berkurang, ngasihnya 3 kali ngasih tetapi cemberut, ngasihnya 4 kali ngasih tapi sambil ngomel. Manusia. Maka yang namanya manusia bergantung kepada orang lain sampai kapan? Maka kata Rasuli, ayyah tatiba ahadukum hazmatan ala dohrihi khairul lahu. Engkau pergi mengumpulkan kumpulan daripada kayu bakar, lalu engkau ikat, lalu engkau jual hasilnya, engkau berikan kepada keluargamu, itu lebih baik daripada engkau meminta-minta di bawah harapan manusia. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, manusia yang berharap dari belas kasih orang lain kufur nikmat. Tangan dikasih oleh Allah, tangannya mulus, kekuatannya ada, enggak dipakai. Kakinya, betisnya gede, enggak dipakai. Matanya masih jelas, enggak dipakai. Bicara masih lantang, enggak dipakai. Pikiran masih sehat, enggak dipakai. Yang begini seperti halnya kucing. Kucing itu kalau kita tiap hari kasih makan dia, kucing Pak, dari mulai kecil, kucing kita suapin, kasih makan. Pertanyaannya, itu kucing bakal mahir nyari makan sendiri apa enggak? Enggak bakalan. Kenapa? Manja. Karena sudah bersandar kepada tuannya yang punya rumah. Tiap hari, tiap minggu, tiap bulan sudah dijamin makannya, maka itu kucing kagak akan pergi jauh dari rumah itu. Muter-muter aja di rumah itu, enggak bakalan jauh-jauh. Kenapa? Karena kucing menyandarkan harapan hidupnya, bertahan hidupnya kepada si tuan rumahnya yang tiap hari, tiap minggu, tiap bulan memberikan kehidupannya, dikasih makan ke itu kucing. Padahal kucing dikasih taring yang tajam, dikasih kuku yang tajam, puluhan tahun dikasih itu kucing makan, kukunya enggak dipakai, cakarnya enggak dipakai, giginya enggak dipakai. Karena itu kucing tiap hari disuapin oleh si tuan rumahnya, maka ketika ada tikus lewat, kucing hello, selamat jalan, lewat aja. Enggak bakalan itu kucing ngejar tikus. Kenapa? Karena dia tidak terlatih untuk mempertahankan hidupnya. Maka bila manusia tidak diajarkan bagaimana mempertahankan hidup, Al-Quran mengajarkan, sahabat Rasul pun bekerja. Bila mana manusia, tipe manusianya ayas ala ahadan,
hanya bertahan hidup di bawah kasihani orang, itu seperti orang hidup kayak kucing. Dikasih potensi cakar kuku oleh Allah, enggak dipakai cakar kukunya. Dikasih taring oleh Allah, enggak dipakai taringnya. Tikus lewat kata kucing, hello, lewat aja nggak apa-apa, nggak bakal saya makan. Nggak bakal dia makan. Kenapa? Karena tidak terlatih bagaimana memburu, memakan mangsanya. Maka manusia yang hanya meminta, manusia yang hanya berharap di bawah belas kasihan orang lain, itu seperti kucing. Kucing peliharaan yang bertahun-tahun dipelihara, dikasih makan oleh tuannya, ketika ada tikus lewat nggak berani nangkep. Kenapa? Satu, cakar taringnya tidak terlatih untuk digunakan. Manusia yang seperti itu, ketika orang tuanya kaya, ketika orang tuanya berada, boleh tinggal nunjuk mau, tinggal nunjuk ada. Tetapi ketika orang tua meninggal, maka yang begini manusia akan stres bagaimana melanjutkan kehidupannya. Kata orang Conomah, bakal ngerumas. Yang biasa makannya enak, tidurnya enak, makan dianterin, semua disiapkan, sekarang berbalik kehidupannya. Tidak selamanya orang tua ada, tidak selamanya saudara membantu, semuanya hilang harapannya, maka dia akan stres, otomatis dia akan kerepotan bagaimana beradaptasi dalam kehidupan yang nyata ini. Maka kata Rasul, li ayyah tatiba ahadukum hazmatan, engkau pergi ke sebuah tempat mengumpulkan tumpukan kayu bakar, walau resikonya kepanasan, punggungmu, pundakmu akan terluka dan tergores, khairun lahu, itu lebih baik darinya, min ayyas ala ahadan, daripada hidup hanya bertahan di bawah kasihani orang. Sampai kapan saudara kita memberi? Sampai kapan orang tua kita membantu? Ada batasnya, ada akhirnya. Maka manusia harus siap menghadapi apapun dengan kemandirian. Waja'alnan nahara ma'asya, dan Allah jadikan siang hari untuk mencari kehidupan. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, hai manusia, ittaqullah, takwalah, takut kepada Allah, wa ajmilu fit talab, dan berbaiklah dengan cara-cara terbaik ketika engkau meminta, ketika engkau ingin mendapatkan sesuatu. Fa innan nafsa lan tamuta hatta tustawfa rizquhu wa in abta'a anha fattaqullah wa ajmilu fit talab, khudhu ma halla wa da'u ma haram. Kata Rasul, hai manusia, takutlah, harus takut, harus takwa kepada Allah. Jika bekerja, bekerjalah dengan cara yang baik. Bila mana berjualan, berjualan dengan cara yang jujur. Bila mana engkau berbisnis, berbisnislah dengan benar, berjualanlah dengan benar, bekerjalah dengan jujur, diberikan amanah, pegang amanah. Wa ajmilu fit talab, dalam hal apapun interaksi, maka jaga komunikasi, adab dan akhlak. Yang jual beli, jaga adab jual belinya. Yang berbisnis, jaga bisnis dalam akhlaknya. Yang hal perihal
dengan muamalah siapapun, wa ajmilut tolab, perbaikilah dengan cara yang baik antara transaksi di antara kalian. Fa innan nafsa lan tamuta hatta tustaufa rizquh, karena manusia tidak akan diwafatkan kecuali telah sempurna rizkinya. Manusia tidak akan mati kalau rizkinya belum sempurna. Maka di antara istilah kematian itu dalam Al-Quran selain maut adalah wafat. Apa itu wafat? Sempurna ajalnya, sempurna rizkinya, sempurna semuanya. Ada orang bunuh diri, nyemplung ke kolam, enggak mati, memang belum waktunya. Manusia itu wafat, itu meninggal, hatta tustaufa rizquhu, sampai sempurna rizkinya. Kalau memang udah rizki kita, nggak bakal kemana. Tidak usah kita pontang panting mengambil yang bukan haknya kita. Dengan cara apapun yang akan jadi milik kita akan datang dengan sendirinya, tidak akan salah alamat. Maka di dalam bermuamalah enggak perlu licik, di dalam bermuamalah enggak perlu manipulasi, di dalam bermuamalah enggak perlu adanya hal-hal perihal yang merugikan orang lain. Tidak perlu memaksakan bagaimana modal sekecil-kecilnya mendapatkan untung segede-gedenya. Pasti ada pihak yang dirugikan ini. Maka wa ajmilu tolab, jika memang mau untung, cari untung yang baik, bukan merugikan pihak yang lain. Jika memang supaya selamat bisnisnya, caranya yang baik. Kenapa? Manusia enggak perlu pontang panting. Manusia enggak perlu menghabiskan waktu siang dan malamnya. Kenapa? Sudah ada jatah rizkinya. Lambat laun, cepat ataupun lambat, datang rizki kepada kita. Hatta tustaufa rizquhu, manusia tidak akan mati terlebih dahulu sebelum rizkinya disempurnakan oleh Allah. Wa in abta'a anha, walaupun itu rizki datangnya agak lambat, yang penting Allah redho. Maka fattaqullah wa ajmilu fit talab, maka takutlah kepada Allah. Karena takut di dalam bermuamalah, pakai ilmu muamalah. Dalam berbisnis, terapkan kaidah bisnis syariah. Dalam jual beli, pakai bab jual belinya, bukan bagaimana memanipulasi barang-barang agar mendapatkan untung sebesar-besarnya. Tidak takut kepada Allah, menghalalkan segala cara, padahal yang haram jelas, yang halal jelas. Dia bagaimana berpikir, yang warnanya abu-abu bagaimana kelihatan menjadi putih. Repot kalau begini. Khudhu ma halal, ambillah yang halal, wada'u ma haruma, tinggalkan yang haram. Itu adalah bentuk daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau takut dengan hewan yang buas, lari jauh darinya. Kita ngelihat singa, lari menjauhi singa. Kita ngelihat harimau, lari jauh daripada harimau. Tapi kalau kita takut kepada Allah, bukan menjauhi Allah, tetapi mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha indah, tidak akan menerima yang indah. Allah maha bersih, tidak akan menerima yang selain bersih. Maka summa dzakara rajula yutilu safar. Allah menceritakan seorang laki-laki yang sudah menempuh perjalanan panjang, as'asa wa akbar, rambutnya berantakan, mukanya lusuh, yamuddu yadaihi ila sama, mengangkatkan kedua tangannya ke langit. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, gitu kata Rasul. Ada seorang laki-laki sudah menempuh perjalanan jauh, rambutnya kusut, wajahnya lusuh, dan mengangkat kedua tangannya meminta kepada Allah. Sedangkan wa mata'amuhu haram, hasil bisnisnya haram. Wa mashrabuhu haram, yang diminumnya haram. Wa malbasuhu haram, yang dipakainya pun haram. Wa ghada bil haram, dan dia makan minum siang malam dengan makan minuman yang haram. Kata Rasul, fa anna yustajabalahu, bagaimana diijabah doanya. Maka tanda keimanan seseorang bukan karena dilihat daripada keuntungannya, bukan bagaimana predikat pangkat dan jabatannya, tetapi sejauh mana takutnya dia kepada Allah pada muamalahnya, jual belinya, bisnisnya, bukan hanya mengejar keuntungan semata, tapi bagaimana efek akibat cost yang harus dibayar. Sudah mah pontang panting waktu 24 jam dia pakai, badan pun ia paksakan, terlebih-lebih lagi ternyata Allah tidak redho, walaupun ia berlinang air mata, sujud salat ratusan rakaat, dia berdoa kepada Allah, akan tetapi pakaiannya, minuman makanannya yang dia kenakan, dia pakai, dia makan, dia minum barang yang haram, fa anna yustajabalahu, bagaimana diijabah dan didengar doanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Inilah bagaimana manajemen Al-Quran menyikapi manajemen di dalam kinerja bermuamal, dan apapun itu manusia boleh memiliki ambisi, manusia boleh memiliki keinginan, tetapi keinginan hendaknya ditarik benang lurus dengan redonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sejatinya hal-hal seperti ini disampaikan kepada anak cucu keluarga kita. Bagaimana siapnya mereka memupuk mental kehidupan menghadapi kenyataan tanpa harus menghalalkan segala cara dan tanpa harus menjualkan iman dan keyakinan mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga muamalah sumber rizki kita dari apa yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.